Yang perlu kita ketahui yang banyak mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat, yang pertama adalah tentang mau berangkat haji itu Walimatus Safar. Walimatus Safar ya. Walimatus Safar itu kan seringkali dilakukan oleh calon-calon jamaah haji ya Pak ya. Itu menurut agama seperti apa? Karena sepertinya wajib ya, kalau misalnya tidak melaksanakan, kok mau berangkat haji nggak ada walimatus safar sih ya sih. Terus ada yang mengatakan kok ada walimatus safar sih, kasarnya ria. Itu menurut agama seperti apa ya Pak? Jadi begini Bu ya, di kita ini di Indonesia ini hampir ada campur baur antara budaya dan syariat. Ada budaya, ada syariat. Nah, ini harus dibedakan mana budaya, mana syariat. Kayak model Idul Fitri, itu ketupatnya itu syariat apa budaya? Nah itu harus dibedakan. Salamannya budaya apa syariat? Termasuk apalagi itu sungkeman kan gitu ya. Nah itu harus tahu. Termasuk haji juga ada syariat, ada budaya. Nah Walimatus Safar itu termasuk budaya di Indonesia, tapi bukan syariat. Nah, karena itu merupakan budaya, maka wajar kalau di antara umat Islam, para ulamanya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan baik-baik saja karena tidak melanggar, sepanjang tidak melanggar pasti baik. Kan begitu, boleh-boleh saja baik. Iya, pokoknya tidak ada pelanggaran, kalau itu unsurnya baik, lakukan. Itu ada ulama yang pertama mengatakan seperti itu. Ini agak panjang nih kalau saya bahas ini ya. Kita langsung saja. Ulama yang kedua melarang karena memang tidak ada contoh dari nabinya, dan itu wajar-wajar saja namanya dapat hadisnya seperti itu. Nah, maka kita di sini saling memahami ya. Kalau ada yang melarang berarti dia tidak mendapatkan keterangan kebolehan, atau mendapatkan tapi dia tidak mau karena apa adanya dari nabi. Yang mengadakan karena memang ada banyak unsur kebaikan, dan ini juga tidak ada larangan dari nabi. Sepanjang tidak ada larangan dari nabi, lakukan. Apalagi kalau itu ada nuansa dakwahnya, ada nuansa silaturahimnya, ada sedekahnya, ada minta maafnya. Mana yang tidak baiknya? Baik semua. Maka sepanjang kita melakukan kebaikan, tidak ada larangan dari Nabi, maka itu sah-sah saja dan bisa jadi berpahala, bisa jadi juga akan menular kepada yang lainnya. Dan apabila yang lain melakukannya atas contoh dari kita, kita pun akan mendapat pahala dari perbuatan mereka yang mengikuti perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau begitu, kalau kita berpendapat boleh, dalilnya begini. Kita mau berangkat haji, anjuran nabinya yaitu bertobat. Anjuran nabinya bertobat. Bertobatlah dulu sebelum berangkat haji. Al-Qur'annya mengatakan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Begitu. Nah, takwa itu adalah upaya meningkatkan kualitas mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan larangan Allah itu diantaranya adalah berbuat dosa kepada orang lain. Berbuat dosa kepada orang lain itu cara meminta ampunnya bukan kepada Allah, tapi minta maaf kepada sesama. Nah, caranya, teknisnya kita boleh berkunjung dari rumah ke rumah, dari orang per orang. Kalau itu merepotkan kita dan sulit untuk menjangkaunya dalam waktu yang tertentu, maka kita pun tidak ada salahnya mengundang mereka, ngajak duduk mereka, ngajak makan mereka, lalu disitulah kita minta maaf. Nah, jadi tujuan Walimatus Safar di sana minta maaf, minta doa kepada sesama kaum muslimin. Siapa tahu doa kita ini tidak dikabul, tapi doa mereka yang dikabul. Karena kan kita tidak tahu ya Pak Ustaz, doa siapa yang dikabul Allah. Jadi tujuannya baik, caranya baik, tidak ada cara maksiat, tidak ada cara hura-hura, tujuan baik semua. Hindari ria. Dan karena ini tidak ada dalilnya, maka jangan dipaksa kalau tidak mampu. Tidak ada pemaksaan dalam agama, tidak ada pemaksaan dalam madhab, tidak ada pemaksaan dalam budaya keislaman kita. Gitu. Insya Allah begitu. Ada lagi? Boleh lagi Pak Ustaz? Iya, silakan. Iya, yang masih berhubungan dengan haji Pak. Jadi gini, ini terjadi di lingkungan saya. Ada orang yang mau berangkat haji karena tugas. Nah, kebetulan di keluarga itu baru dia yang mau berangkat, ayah ibunya belum berangkat, tapi masih hidup. Ya, ada yang mengatakan, kok udah berangkat sih, padahal orang tuanya belum. Tuh, kan harusnya orang tuanya dulu. Gitu. Terus itu suaminya aja belum berangkat, kok istrinya dulu.
mereka. Menurut Islam bagaimana ya Pak Ustadz? Iya, jadi persis pengalaman saya ini. Saya itu kan berangkat haji 2017 itu atas hadiah dari jamaah. Di mana orang tua saya belum berangkat haji, waktu itu saya tawar juga, pernah saya tawar, bagaimana Bu? Karena yang berangkat saya kan ibu-ibu tuh, namanya Bu Fahmi. Kalau hadiah ini buat bapak saya, kata dia, silakan aja Ustadz, yang penting baiknya gimana. Cuman masalahnya prosesnya ini yang nggak bisa, prosesnya nggak bisa. Dan kemudian setelah dikonfirmasi kepada guru saya, jadi tidak ada kewajiban harus bapak dulu, orang tua dulu, ya, lalu kita tidak ada, boleh saja kita dulu, lalu orang tua, tergantung bagaimana sikap sebetulnya. Keikhlasan orang tua tuh. Iya, itu yang kedua ya. Setelah kita dikonfirmasi secara dalil lewat guru bahwa tidak ada seperti itu, maka minta doa saja dari orang tua supaya diikhlaskan, karena itu merupakan bakti, amal bakti atau apa disebutnya birrul walidain kepada orang tua. Jadi tidak ada keharusan bapak dulu, lalu anak dulu pun boleh sepanjang orang tua ikhlas, sepanjang orang tua tidak keberatan dan meridhoi, karena izin anak itu ada pada orang tua. Kalau orang tua ridho, orang tua Iya, ikhlas, termasuk istri juga boleh-boleh aja berangkat duluan, suami belakangan, asalkan ada izin dari suami. Jadi nggak apa-apa, itu dikembalikan ke forum antar mereka ya, disebut musyawarah boleh, disebut antara mereka ya Pak. Iya. Yang penting intinya ada keikhlasan dari mereka gitu ya Pak. Iya, begitu. Ya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih ya. Iya, baik. Ditambah wawasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Waktunya izin ya. Iya, makasih. Ya.